Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Kurniati dengan NIM 236441. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena menggunakan alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut. Alat yang dipergunakan misalnya pesawat berangkasa, satelit, dan kapal. Data dari penginderaan jarak jauh juga bisa menggunakan satelit bumi, satelit cuaca, monitor, ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang difungsikan untuk memantau planet dari orbit. Kemudian komponen penginderaan jauh. Yang pertama, sumber energi. Proses pengukuran terdiri dari sistem pasif dan aktif. Sistem pasif menggunakan sumber energi dari sistem matahari, sedangkan yang aktif dari energi buatan seperti gelombang mikro. Karena itu besar energi yang diterima berbeda-beda setiap lokasi. Kedua, atmosfer. Atmosfer terdapat berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul gas atmosfer itu mampu menyerap, memantulkan, dan mengirimkan radiasi elektromagnetik. Artinya, jendela adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Ketiga, interaksi antara energi dan benda. Dapat dilihat pada suara foto udara. Setiap objek memiliki sifat yang berbeda ketika memantulkan atau memancarkan energi ke sensor. Objek dengan reflektivitas tinggi terlihat terang pada gambar dan sebaliknya jika dalam kondisi tidak terang. Misalnya, permukaan puncak gunung yang tertutup salju bandingkan puncak yang berbentuk lahar dingin. Keempat, sensor dan wahana adalah perangkat pemantauan yang dipasang pada kendaraan, pesawat terbang, dan satelit. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu fotosensor mendeteksi objek melalui proses kimiawi dan sensor elektronik yang bekerja secara elektrik. Kelima, perolehan data. Data dapat diperoleh dengan dua cara, manual dan digital. Manual bisa dilakukan dengan interpretasi citra dan digital menggunakan perangkat lunak seperti komputer. 6. Penggunaan data. Orang dan lembaga menjadi komponen terakhir yang menggunakan data. Data hasil penginderaan bisa digunakan untuk berbagai bidang seperti militer, demografi, pemetaan, serta meteorologi dan klimatologi. Manfaat dan contoh. Yang pertama, bidang geodesi mempermudah pengolahan dan analisis data citra satelit, foto udara, pengolahan dan analisis komponen pasang surut laut, integrasi data, fisik dan fotogrametri. Kedua, bidang kelautan. Keuntungan penginderaan jauh di bidang kelautan antara lain pengamatan sifat fisik air laut, pemantauan pasang surut dan gelombang laut, pemetaan perubahan pantai, erosi, sedimentasi, dan pemetaan perubahan kawasan hutan mangrove. Ketiga, bidang hidrologi. Memudahkan untuk pemantauan daerah aliran sungai atau disebut das dan perlindungan sungai, studi pemetaan dan sedimentasi, penggunaan lahan dan intensitas banjir, serta pengamatan pola aliran sungai. Keempat, bidang geologi. Di bidang geologi, penginderaan bisa membantu pemantauan daerah bencana seperti gempa, kebakaran, atau tsunami. Tidak hanya itu, penginderaan jarak jauh bisa memantau abu vulkanik, pemantauan persebaran sumber daya alam,
pemantauan pencemaran laut dan minyak bumi, endapan di laut, eksploitasi pertahanan api dan pesawat militer, dan penguasaan permukaan, dan aplikasi sistem informasi geografis atau disebut GIS. Kelima, bidang meteorologi dan klimatologi. Penginderaan jarak jauh bisa mendukung analisis cuaca. Dengan penginderaan, kita dapat mengidentifikasi daerah bertekanan rendah dan tinggi, daerah hujan dan angin topan, pengetahuan sistem atau pola angin permukaan, pemodelan meteorologi dan data iklim serta pemantauan iklim, pengamatan permukaan areal, pewarnaan dan kadar air udara. 6. Bidang oceanografi. Keuntungan penginderaan ini mampu mengamati sifat fisik perairan seperti suhu, warna, salinitas, dan arus laut, mengamati pasang surut, gelombang laut tinggi, frekuensi, arah, dan mencari distribusi suhu permukaan, menyelidiki perubahan yang disebabkan oleh erosi dan sedimentasi pasir pantai Z3. Nah, dari materi yang saya jelaskan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.